Salam saudara, jumpa lagi bersama saya Billy dalam program Misteri Firman. Di pekan-pekan kemarin kita sudah membahas ada begitu banyak topik yang menarik. Yang pertama tentang asal-usul iblis, kemudian kita juga pernah ngebahas soal kesurupan, kita juga pernah membahas soal ketindihan, kemudian beberapa seri terakhir kita sudah membahas mengenai misteri kematian. Program ini lebih condong kepada spiritual warfare atau peperangan rohani ya, di mana kita akan membahas mengenai iblis, mengenai setan, dan pekerjaan-pekerjaannya, sehingga kita bisa mengerti dan kita bisa terluput dari setiap tipu daya si jahat. Oleh sebab itu makanya kita mau bikin tagline program ini, yaitu Misteri Firman, membahas fenomena supernatural secara biblikal. Nah, pekan ini saya akan mengajak kita semua untuk belajar mengenai pencobaan Yesus di padang gurun. Jadi pencobaan di padang gurun itu seperti yang sudah banyak kali kita ketahui, itu ada 3 pencobaan yang diperhadapkan iblis kepada Yesus. Jadi kita akan mengambil waktu 3 minggu ke depan, kita akan membahas mengenai pencobaan Yesus di padang gurun. Nah, pada bagian yang pertama ini atau pada part 1 kita akan membahas mengenai pencobaan pertama yang dialami Yesus di padang gurun. Yesus dicobai untuk mengubah batu menjadi roti. Kita akan terlebih dahulu membaca ayat acuan yang ada di dalam Injil Matius pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempatnya. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Nah, sebelum kita masuk lebih dalam pada konteks pencobaannya, kita terlebih dahulu melihat kepada ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan berkata, "Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis." Jadi ini menarik saudara ya. Pencobaan ini terjadi pasca Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Jadi pada waktu itu Roh Kudus menuntun dan memimpin Yesus pergi ke padang gurun. Kalau kita melihat ayat 1 ini menarik, karena Roh Kudus menuntun Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ini kedengarannya paradoks ya. Paradoks itu artinya ada 2 hal yang saling bertentangan, tetapi kedua-duanya ini benar. Kenapa saya bilang paradoks? Karena di sini Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Bukankah Yesus mengajarkan kita untuk berdoa ya? Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi kenapa di sini Roh Kudus seolah menuntun Yesus masuk ke dalam pencobaan? Kalau saya boleh menarik kesimpulan sederhana, saya mendapatkan bahwa apa yang disampaikan pada ayat ini justru bertentangan dengan kebanyakan yang disampaikan oleh pendeta-pendeta ya. Mereka berkata bahwa kalau engkau percaya Yesus, kalau engkau mengikuti Yesus, maka semua problemmu, pergumulanmu akan beres. Saya tidak berarti mengatakan bahwa itu sepenuhnya salah ya, karena memang hanya bersama Tuhan kita bisa cakap menanggung segala perkara. Tetapi ingat, ini tidak sesederhana atau tidak semudah kedengarannya. Karena banyak kali dalam hidup ini Tuhan memang bisa menuntun kita masuk ke dalam pergumulan hidup, ke dalam persoalan hidup, ke dalam tantangan hidup. Dengan tujuan apa? Untuk menguatkan iman, pengharapan kita, dan justru melalui pergumulan dan masalah itu kita akan semakin mengenal akan Tuhan Allah kita. Jadi saya bisa bilang ujian, pergumulan atau masalah yang Tuhan perhadapkan dalam hidup kita atau yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, semuanya itu untuk kebaikan kita juga. Itu sebabnya ayat firman Tuhan berkata di dalam Roma bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi di dalam segala sesuatu itu, baik itu di dalam suka ataupun di dalam duka, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi masalahnya sekarang bukan di mana kita berjalan atau kemana kita akan melangkah, apakah itu tempat yang menyenangkan atau tempat yang tidak menyenangkan. Bahkan Raja Daud pun berkata di dalam Mazmur 23 bahwa sekalipun ia harus berjalan di lembah kekelaman,
dan bayang-bayang maut membayangi kehidupannya, tetapi ia tetap merasa aman, ia merasa tentram, ia merasa tenang. Karena apa? Karena Tuhan bersama-sama dengan dia, karena Tuhan menyertai hidup dia. Itu poinnya. Abraham dan Lot ketika ternak mereka, kambing domba mereka tuh semakin hari semakin banyak karena Tuhan memberkati mereka. Akhirnya terjadilah pertengkaran antara gembala-gembalanya Abraham dan gembala-gembalanya Lot. Karena apa? Karena memperebutkan lahan penggembalaan. Abraham memberikan sebuah solusi bahwa lebih baik kita pisah jalan. Nah, seharusnya sebagai orang yang lebih tua, sebagai paman, Abraham berhak dong memilih duluan kemana dia akan pergi ya, atau kemana lokasi yang ia pilih, yang akan ia tujui. Tetapi Abraham memberikan kesempatan kepada Lot. Dan Lot dengan bijaknya, dia mempergunakan mata jasmaninya, dia melihat di sekeliling dan dia melihat wilayah Sodom dan Gomora. Itu seperti taman Tuhan, itu begitu indah disebutkan di Alkitab. Jadi dia memutuskan dengan segenap hatinya bahwa saya ingin pergi ke sana. Sementara Abraham pergi ke tempat yang berlawanan dengan Lot, ia tetap menetap di tanah Kanaan pada waktu itu. Karena apa? Karena Abraham percaya bukan kemana ia berjalan, bukan seberapa subur tanah tempat ia akan pergi, bukan seberapa indah tempat yang Tuhan berikan atau Tuhan sediakan bagi dia. Karena bagi Abraham yang penting dengan siapa ia berjalan, dengan siapa ia melangkah dan melalui hari-hari hidupnya. Karena ketika ia berjalan bersama Tuhan, lalu apa yang perlu ia khawatirkan, apa yang perlu ia takuti? Bersama Tuhan ia bisa melakukan banyak perkara besar. Karena Tuhanlah pertolongan, Tuhanlah satu-satunya gunung batu, tempat perlindungan yang ia andalkan. Nah, jadi bisa kita simpulkan, Roh Kudus memimpin Yesus pergi ke padang gurun untuk dicobai iblis. Itu semata adalah rancangan yang sempurna dari Bapa yang harus Yesus lalui. Ia harus menghadapi iblis dan ia harus melalui ujian ini. Sama seperti juga kebanyakan dari kita. Tuhan mungkin saja akan menuntun kita dalam pergumulan hidup, dalam tantangan hidup. Agar apa? Agar kita semakin kuat. Karena Tuhan tidak ingin membentuk kita menjadi anak-anak yang gampang. Tuhan ingin membentuk kita menjadi anak-anak yang kuat, yang dewasa, yang sanggup berperang, yang bisa mengalahkan musuh, yaitu iblis ini. Dan yang kedua, Tuhan tidak akan mungkin membiarkan kita dicobai itu melampaui kekuatan kita. Jadi kalau kita misalnya diizinkan mengalami pergumulan yang menurut kita hebat, berarti pengenalan saudara akan Tuhan membuat saudara cukup mampu untuk Tuhan izinkan mengalami suatu proses kehidupan yang berat. Tetapi dengan semua itu saudara semakin dimurnikan. Sama seperti Injil Yohanes berkata bahwa pohon itu ada kadangkala ia harus dibersihkan, yaitu ranting-rantingnya dipotong supaya ia lebih banyak lagi berbuah. Maka saudara diizinkan mengalami sesuatu yang menyakitkan, tantangan, pergumulan, supaya apa? Supaya saudara semakin banyak menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara pasti diberkati lewat pembahasan kita di dalam program Misteri Firman kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Juga nyalakan notifikasi agar saudara mendapatkan info-info terbaru dari channel Simply Truth ID. Sampai jumpa di next episode. Tuhan memberkati saudara semua dan shalom.